Definisi masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat madani. 2. Sejarah masyarakat madani. Filsuf Yunani Aristoteles yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinoni politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Fase kedua yaitu pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga pada tahun 1792, Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan dia dianggap sebagai antitesa negara. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang absah menurut mazhab ini adalah perwujudan dari delegasi kekuatan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Fase keempat wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel pada tahun 1770 sampai 1837 Masehi. Karl Marx dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai 1859. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sivil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun, masyarakat yang beradaban yang dibenarkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam Al-Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan dengan menyetir pendapat Hamidullah, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dan dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengkangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak sivil, atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sementara itu, konsep masyarakat madani dalam Khazanah Barat dikenal sebagai civil society atau masyarakat sipil muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsep tentang state atau negara. Adapun unsur-unsur masyarakat madani yaitu 1. Adanya wilayah publik yang luas, 2. Demokrasi, 3. Toleransi, 4. Pluralisme, 5. Keadilan sosial. 4. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, terintegrasi individu-individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Ketiga, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu
dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Keempat, meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Terakhir, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. 5. Pilar penegak masyarakat madani. Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. 2. Pers. Pers dalam institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Berikutnya, supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Berikutnya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real atau realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Partai politik. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.